Ada apa? Apa diminta menghadap presiden? Sekarang juga. Sekarang? Siap, Jenderal. Betapa hatiku takkan pilu. Kalau begitu, tunggulah. Saya mandi dulu. Pahlawanku. Sebaiknya tidak usah mandi, Jenderal. Paling tidak cuci muka toh dan berpakaian. Tidak usah berpakaian. Tantang kalian. Tahu apa kalian? Jadi. Siapakah kini pelipur lara? Situasi gawat, Jenderal. Bapak Presiden menunggu di istana. Dan perwira. Kalau begitu, tunggu sebentar. Saya berpakaian. Tidak usah, Jenderal. Kini pahlawan hati, pembela bangsa sejati. Telah gugur tunai sudah janji bakti. Gugur satu tumbuh seribu. Tanah air jaya sakti. Gugur bungaku di taman bakti di hari bulan pertiwi. Harum semerbak menambahkan sari tanah air jaya Telepon saya diputus. sakti. Telah gugur pahlawanku. Saya pasti sedang difitnah. Bapak Presiden menunggu, Jenderal. Janji bakti. Gugur satu tumbuh seribu. Tanah air jaya sakti. Ayo cepat, Jenderal. Kita habis Saya waktu. mengukir sejarah pilu negeri ini. Merah darah. Darah pahlawan jatuh bertumpah ruah demi melawan komunis dan penjajah. Walau musuh selalu mengintaimu, namun menyerah tak ada di sejarahmu. Penjajahan telah kau hancurkan, pengkhianatan telah kau binasakan. Pancasila kau bangkitkan untuk melindungi tanah air berkedaulatan. Apa artinya ini semua? Kami hanya menjalankan perintah, Jenderal. Perintah siapa? Patokan kami. Siapa dia? Gugur pahlawanku. Tunai sudah janji bakti. Silakan, Jenderal. Jalan. Gugur satu Apa tidak sebaiknya saya berpakaian? tumbuh seribu. Tanah air jaya sakti. Tanah air jaya sakti. Tanah air jaya sakti. Jangan bergerak. Letakkan senjata. Mana Nasution? Saya Nasution. Telah gugur pahlawanku. Tunai sudah janji bakti. Gugur satu tumbuh seribu. Tanah Hai, selamat pagi anak-anak SMP Negeri 2 Balikpapan yang kami banggakan. Pada pagi hari ini kita kembali dalam acara Building Craft
selesai. Pada pagi ini kita akan membahas tentang Hari Kesaktian Pancasila, di mana pada awal Oktober ini, tepatnya tanggal 1 Oktober, hari Jumat kemarin, negara kita memperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Tentu kita ketahui bahwa Pancasila bagi negara kita adalah sebagai dasar fondasi berdirinya NKRI. Jadi ibarat sebuah rumah, fondasinya itu apabila dirusak maka ambruklah bangunan itu. Pancasila lahir pada tanggal 1 Juni pada pidato Insinyur Soekarno pada sidang BPUPKI yang kedua, maka ditetapkanlah sebagai lahirnya Pancasila. Kemudian tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah Indonesia merdeka, ditetapkanlah secara hukum, secara resmi bahwa Pancasila itu sebagai dasar negara kita, fondasi berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam sejarah berlangsung selama NKRI ini sampai tahun sekarang ini banyak mengalami tantangan. Dalam sejarah bangsa kita, tantangan itu misalnya peristiwa Madiun, itu pimpinan Musso yang ingin menjadikan negara Soviet di Indonesia yang berpaham komunis. Ini tujuannya adalah ingin menggantikan ideologi Pancasila dengan paham komunis. Setelah itu, Pancasila juga mengalami peristiwa, yaitu peristiwa DITII di Jawa Barat, pimpinan Kartosuwiro, di mana pemberontakan ini ingin mendirikan negara Islam Indonesia yang berdasarkan syariat Islam, dan walaupun berdasarkan syariat Islam, tetapi ajarannya bukan ajaran Islam. Tujuannya adalah juga ingin menggantikan Pancasila sebagai ideologi lain, katakanlah sebagai syariat Islam. Kemudian yang paling puncaknya adalah peristiwa G30 SPKI, di mana kita ketahui pada 30 September tahun 1965 itu terjadi peristiwa di mana 6 jenderal dan 1 lettu yang dibantai oleh PKI pada waktu itu, sehingga besoknya tanggal 1 Oktober diperingatilah sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Jadi sebenarnya itu hanya puncak. Banyak hal-hal sebelum peristiwa G30S ini, banyak hal-hal tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Pancasila itu. Jadi bukan hanya peristiwa itu sebenarnya, peristiwa G30S itu yang membuatkan 1 Oktober itu menjadi Hari Kesaktian Pancasila. Sebagai generasi penerus, anak-anakku sekalian, belajar dari sejarah ini, bagaimana kita mempertahankan Pancasila ini sebagai ideologi kita, sebagai ideologi bangsa. Tentunya kita kembali tadi melihat fungsi Pancasila itu sendiri, karena Pancasila itu dalam negara kita merupakan dasar negara. Itu perlu kalian ketahui, ya. Apabila fondasi negara ini, dasar negara ini dirusak oleh orang lain, diganti oleh orang lain, maka negara kita ini pun bisa runtuh. Bagaimana kita menjaga negara kesatuan Republik NKRI ini berdiri dengan tegak, dengan menjaga dari gangguan-gangguan orang luar maupun dari negara kita sendiri? Anak-anak sekalian, dalam hal ini ditanamkan jiwa patriotisme untuk itu bagaimana kita mempertahankan Pancasila itu sebagai ideologi kita, ideologi negara, bagaimana kita mempertahankan nilai-nilai Pancasila itu dalam kehidupan kita, baik di kehidupan di lingkungan tempat tinggal, di sekolah, berbangsa dan bernegara. Pesan dari peringatan Hari Kesaktian Pancasila ini bagi anak-anak kita sekalian, bagi kita sekalian maksudnya,
supaya kita memiliki jiwa patriotisme dalam membela Pancasila ini menjadi ideologi negara kita, mempertahankannya. Kemudian apabila kita melihat dari sejarah dari peristiwa yang saya katakan tadi, puncak peristiwanya pada G30 SPKI, di mana ada 7 pahlawan revolusi yang sudah ditetapkan menjadi pahlawan nasional, menjadi korban kekejaman dari Partai Komunis itu, yang dimana tadi ingin menggantikan Pancasila dengan paham komunis. Paham komunis itu sangat bertentangan dengan Pancasila, khususnya sila pertama, karena paham komunis itu ateis. Sedangkan pada sila pertama dijelaskan bahwa bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang beragama, ya, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dalam hal ini banyak hal-hal yang harus kita pertahankan untuk membela Pancasila itu sebagai dasar negara. Jika kita lihat dari sejarah-sejarah itu, mungkin sampai 7 pahlawan revolusi itu memang kita kenang sebagai pahlawan nasional, dan bahkan di kota-kota, setiap kota mungkin, termasuk di kota Balikpapan, nama-nama ke-7 pahlawan itu dibuat menjadi nama-nama jalan. Misalnya dulu sekolah kita ini jalan Pire Tendean, terus di bawah Ahmad Yani, ya, kemudian di Gunung Guntur, ada di Panjaitan, di Kampung Baru, Suprapto, di Ring Road, MT Haryono. Anak-anakku sekalian itu harus tahu mengapa setiap kota itu dibuat nama-nama pahlawan revolusi ini dibuat menjadi nama-nama jalan pada jalan-jalan besar bahkan. Jadi anak sekalian, makna dari peringatan Hari Kesaktian Pancasila ini bagi kita semua, bagi anak-anakku sekalian, bagi siswa-siswi SMP Negeri 2 Balikpapan, untuk memperkuat kepribadian kita dalam mendukung Pancasila itu sebagai dasar negara, membelanya. Jangan sampai terjadi lagi rongrongan ataupun tindakan yang ingin menggantikannya menjadi dengan menggantikan Pancasila itu dengan paham-paham lain yang bertentangan dengan kepribadian bangsa Indonesia. Itu intinya, ya. Jadi nilai-nilai Pancasila itu karakternya sudah digali dari bangsa Indonesia itu sendiri, bukan berarti itu hanya timbul begitu saja, ya. Dari zaman nenek moyang itu sudah nilai-nilai Pancasila itu digali menjadi kelima sila itu. Walaupun pada waktu itu mungkin yang namanya sila pertama itu belum, nenek moyang kita bilang bahwa itu sila pertama. Itulah pentingnya kita memperingati Hari Kesaktian Pancasila ini pada tanggal 1 Oktober setiap tahunnya. Tentunya hanya untuk mengingatkan bagi kita, memperkuat kepribadian kita, karakter bangsa, wawasan kebangsaan kita dalam membela Pancasila itu sebagai dasar negara, yang mana Pancasila itu sebagai pondasi berdirinya negara kita ini, pondasi berdirinya NKRI, supaya tetap kokoh berdiri di atas Pancasila itu. Kita jadikan Pancasila itu menjadi pedoman kita dalam kehidupan sehari-hari. Ya, Pancasila itu membimbing kita, masyarakat yang berbineka tunggal ika ini bisa hidup rukun, bisa hidup tentram, walaupun berbeda agama, berbeda suku, berbeda budaya. Dengan Pancasila itu kita tetap bisa hidup dengan tenang. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila merupakan momentum mengenang jasa para pahlawan yang telah berjuang demi mempertahankan ideologi Pancasila. Saya ulangi, mereka berjuang mempertahankan ideologi Pancasila.
Hari Kesaktian Pancasila sangat erat kaitannya dengan kejadian G30 SPKI yang dipimpin oleh DN Aidit. Ya, tujuannya ya mau menjadikan negara Indonesia sebagai negara komunis serta ingin menggantikan ideologi Pancasila dengan paham komunis. Dari sejarah kita ketahui, mungkin anak-anak sekalian bisa baca lewat buku, lewat berita, ya, dengan adanya 6 orang jenderal, 1 orang lettu gugur, ditemukan dalam sumur tua ya di daerah Lubang Buaya. Jadi Lubang Buaya itu bukan lubangnya buaya, memang suatu daerah di Jakarta Timur. Disebut memang betul nama daerah itu adalah Lubang Buaya. Tanggal 4 Oktober 1965 mereka itu diangkut ya, ditemukan. Kemudian ditetapkanlah sebagai pahlawan revolusi sekaligus pahlawan nasional itu melalui undang-undang. Ya, ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 sekaligus diakui sebagai pahlawan nasional. Mungkin anak-anakku sekalian di kota Balikpapan ini bisa kamu lihat misalnya nama-nama ke-7 pahlawan revolusi itu ada di berbagai jalan yang ada di kota kita. Yang pertama misalnya Kapten Pierre Tendean, ya, dari Gunung Pasir. Itu sebenarnya Pierre Tendean ini dia belum jenderal, dia sebenarnya ajudan dari Jenderal Nasution ya, Jenderal A.H. Nasution. Kemudian Mayor Jenderal TNI Donald Ishak Panjaitan, ya. Kalau di Balikpapan, DI Panjaitan itu di Gunung Guntur ya, DI Panjaitan. Yang ketiga itu Jenderal Ahmad Yani, ya, Jenderal Ahmad Yani itu yang di Gunung Pasir juga diabadikan menjadi nama jalan di kota kita. Yang keempat itu adalah MT Haryono, ya, Jenderal MT Haryono itu di Ringrut diabadikan juga di kota kita. Yang kelima itu MT Haryono ya, MT Haryono tadi sudah MT Haryono. Kemudian Suprapto, Raden Suprapto itu di Kampung Baru. Kemudian di Gunung Malang itu Jenderal Maijen ya, Maijen Sutoyo merupakan jenderal yang ke-6. Jadi ada 6 jenderal dan 1 lettu pada waktu itu. Ini adalah sejarah, menjadi sejarah di negara kita, menjadi sejarah yang perlu anak-anakku sekalian ketahui bagaimana perjuangan mereka dalam mempertahankan Pancasila itu sebagai ideologi negara. Itulah yang kita peringati pada setiap tanggal 1 Oktober. Itu puncaknya. Saya katakan puncaknya mengapa? Karena sebelum-sebelumnya tadi sudah saya ulas di depan, sebelum-sebelumnya sudah ada peristiwa-peristiwa lain yang tujuannya juga ingin menggantikan ideologi Pancasila itu. Tadi kalau anak-anakku sekalian masih ingat, itu dengan adanya peristiwa Madiun, ya, yang dipimpin oleh Musso, juga Musso mau mendirikan negara Soviet, ya, negara Soviet di mana pahamnya adalah paham komunis. Ya, saya ulangi, paham komunis itu adalah ateis. Ateis itu sangat bertentangan dengan Pancasila, khususnya sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian ada juga pemberontakan yang dipimpin oleh Kartosuwiro, DITI, ya, tadi udah kita bahas. Ini sangat mengganggu atau ingin menggantikan ideologi Pancasila itu juga. Kemudian ada APRA, ya, ada APRA, ada
Permesta, ada RMS di Maluku. Mereka semuanya adalah ingin membuat negara-negara baru dengan ideologi baru, dengan dasar negara yang baru, dengan tujuannya ingin menggantikan Pancasila sebagai paham lain. Enggak saya bilang sebagai ideologi lain, sebagai paham lain. Jadi ideologi Pancasila itu tidak perlu kita ragukan menjadi dasar negara kita, karena ideologi itu sendiri adalah ilmu, idea ya, ilmu dan logos ya, bukan hanya pengetahuan. Ilmu itu sudah melalui proses penelitian, observasi ya, diuji kebenarannya. Jadi disebut Pancasila itu sebagai ideologi, berarti sudah merupakan ilmu, idea dan logos. Sudah diuji kebenarannya, sudah tidak diragukan kebenarannya. Itu yang harus anak-anakku sekalian, harus kita pertahankan, harus kita bela, harus kita laksanakan nilai-nilai yang diajarkan oleh Pancasila itu sendiri. Dengan demikian, semoga peringatan Hari Kesaktian Pancasila ini tetap membawa jiwa semangat kita untuk selalu tetap membela dan mempertahankan NKRI yang tetap berdiri dalam fondasi Pancasila itu. Demikian untuk karakter building hari ini tentang Hari Kesaktian Pancasila. Semoga kita tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, tetap kalian tetap menjadi generasi penerus, generasi pembela bangsa dan negara, generasi yang tetap mempertahankan Pancasila itu sebagai dasar negara, karena tidak ada istilah Pancasila itu usang atau ketinggalan zaman. Pancasila itu tetap eksis setiap zaman. Semoga dengan memperingati Hari Kesaktian Pancasila ini, Pancasila itu tetap jaya, tetap kuat untuk kita, negara kita tetap berdiri dengan kokoh. Semangat Hari Kesaktian Pancasila. Terima kasih. Semoga kita semua sehat selalu. Terima kasih.